Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nurdiana dengan NIM 102200078 dari kelas SC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Pembuatan video saya ini karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh Ibu Anjar Kesusiana. Langsung saja kepada penjelasannya mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Untuk pertama-tama, perlu kita ketahui mengenai apa sih sengketa bisnis. Sengketa bisnis ini merupakan sengketa yang terjadi dalam kegiatan bisnis antara beberapa pihak yang terlibat. Secara umum, sengketa ini timbul itu karena wan prestasi. Itu kebanyakan ya. Selanjutnya, keadaan di mana dapat disebut sebagai wan prestasi adalah apabila yang pertama itu apabila ada pihak yang tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, keadaan di mana ada pihak yang melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, keadaan di mana ada pihak yang melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat. Dan yang terakhir, keadaan di mana ada pihak yang melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Gitu. Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa bisnis itu melalui dua jalur, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi itu merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan kalau non-litigasi itu kebalikannya. Jadi, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi itu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Langsung saja, untuk penyelesaian melalui jalur litigasi itu bisa dilakukan di 3 pengadilan, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Agama. Yang pertama yaitu Pengadilan Umum. Wewenang Pengadilan Umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis itu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan dalam pasal 50 itu menyatakan bahwa pengadilan negeri itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Nah, di sini sengketa bisnis itu masuk ke perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua yaitu Pengadilan Niaga. Wewenang Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa bisnis itu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Dalam pasal 300 itu menyatakan bahwa Pengadilan Niaga itu mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang menetapkan dilakukan dengan undang-undang. Di sini sudah dijelaskan, sudah jelas bahwa Pengadilan Niaga ini memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan dan khususnya adalah pernyataan pailit. Selanjutnya, Pengadilan Agama. Di sini Pengadilan Agama itu memang pengadilan yang digunakan orang-orang yang berperkara yang beragama Islam. Jadi di sini wewenang Pengadilan Agama itu yaitu dalam menyelesaikan sengketa pada bisnis berbasis syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama itu juga berwenang untuk memutus sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, penyelesaian melalui jalur non-litigasi itu ada 4 cara, yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Untuk yang pertama yaitu arbitrase, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan arbitrase ini juga melibatkan pihak ketiga yang dinamakan arbitor. Nah, ada beberapa badan arbitrase di Indonesia. Yang pertama yaitu BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua Basyarnas, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dan BAPMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya yaitu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi itu adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator yang mencari titik tengah yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya yang terakhir yaitu negosiasi.
Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi ini merupakan suatu proses saat dua pihak itu mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Jadi, negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, kan dalam mediasi, arbitrase, dan konsiliasi itu melibatkan pihak ketiga yang dinamakan kalau arbitrase melibatkan pihak ketiga dinamakan arbiter, kalau mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang dinamakan mediator, dan kalau konsiliasi itu melibatkan pihak ketiga yang dinamakan konsiliator. Nah, apa sih perbedaan antara arbiter, mediator, dan konsiliator? Di sini telah saya buatkan kolom. Yang pertama, letak perbedaan pertama adalah pada peran. Peran mediator yaitu membantu menyelesaikan sengketa tanpa memutus, hanya membantu para pihak ya. Kalau arbiter itu menyelesaikan sengketa dengan memutus, dan kalau konsiliator itu membantu menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan anjuran tertulis jika kesepakatan tidak tercapai gitu. Letak perbedaan kedua yaitu di sifat. Kalau mediator itu pasif, sedangkan arbiter dan konsiliator itu bersifat aktif. Selanjutnya, kekuatan hukum. Kekuatan hukum setelah terjadinya kesepakatan itu adalah kalau mediasi dan konsiliasi itu tidak mengikat, sedangkan kalau arbitrase itu mengikat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.